Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Huzair Akbar. Nomor daftar hadir saya 36, saya peserta Latsar CPNS 2023. Sekarang saya bertugas di instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada saat ini, saya akan memaparkan Learning Journal selama agenda 1 berlangsung. Pada agenda 1, mentor saya adalah Pak Desi Fernanda, yang saat ini bertugas pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau disingkat menjadi P4KASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Terdapat 3 modul yang saya pelajari. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Yang kedua, analisa isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah bela negara. Pada saat ini, saya akan memaparkan modul pertama yaitu wawasan kebangsaan. Terbentuknya sebuah negara tidak lepas dari pengakuan. Pengakuan didasarkan pada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan ini juga yang menjadi dasar terbentuknya dari negara kita yaitu negara Indonesia. Lalu, bagaimanakah titik sejarah terbentuknya negara Indonesia? Pertama adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Lalu dilanjutkan dengan terbentuknya Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Pada tanggal 30 April 1926 dan tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua ini dikeluarkannya Sumpah Pemuda dan pada saat ini digunakanlah istilah Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang mengalahkan Belanda, Jepang memberikan janji kepada Indonesia akan kemerdekaannya. Untuk mempersiapkan kemerdekaan, maka pejuang kemerdekaan Indonesia membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Lalu dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus dengan pembentukan PPKI. Dengan kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, maka melemahlah kekuatan militer Jepang. Momen ini dimanfaatkan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal inilah yang menjadi dasar dari pengakuan de facto kemerdekaan Indonesia. Sedangkan de jure dipersiapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan hasil yaitu pembukaan dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden dan dibentuknya Komite Indonesia Pusat. Nah, ketiga item inilah yang menjadi dasar dari pengakuan de jure dari terbentuknya negara Indonesia. Selanjutnya, dengan perubahan global dunia, maka Indonesia juga perlu merubah kepemerintahannya, yang dimana pada saat ini pada tahun 2023 dibentuk kepemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen seperti yang tampak pada slide.
Selain mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan, kami juga ditugaskan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk video visualisasi yang mencerminkan bangsa Indonesia. Setelah mempelajari wawasan kebangsaan, mentor juga menjelaskan analisa isu kontemporer guna memecahkan isu yang ada dan menjadi dasar dalam memecahkan isu pada saat menjadi aparatur sipil negara. Lalu, dalam memecahkan sebuah permasalahan atau isu, maka diperlukan teknik analisa permasalahan. Nah, dalam modul ini kami mempelajari bahwa ada beberapa teknik, yaitu teknik USG, teknik SWOT, teknik mind mapping, dan teknik fishbone diagram. Teknik inilah yang menjadi dasar dalam menganalisa isu sebagai aparatur sipil negara. Berikut adalah isu yang dibahas dalam kegiatan kami. Dari isu tersebut, kami menyimpulkan bahwa tema dari isu adalah pemimpin muda yang membawa perubahan. Dan dalam memecahkan masalah, kami memilih metode brain mapping. Setelah memilih metode brain mapping, kami menjabarkan resiko, solusi, dan kelebihan dari isu pemimpin muda yang membawa perubahan. Modul selanjutnya yaitu modul bela negara, yang merupakan modul terakhir dalam agenda 1. Lalu, apakah nilai dasar dari bela negara? Dalam membela negara, ada beberapa nilai dasar yang harus ditanam dalam seorang ASN, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Setelah memahami dari nilai dasar bela negara, kami mendapatkan tugas untuk merencanakan aksi bela negara secara pribadi pada lingkungan sekitar. Selain dari menyusun rencana aksi bela negara, kami juga mempelajari bagaimana menyusun tata tempat sebuah acara formal kepemerintahan. Seperti yang dilihat pada video, ini adalah denah dari sebuah acara formal pemerintah. Sekian dari saya salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.